Ini adalah rangkaian video pembahasan simulasi TKA Matematika SD berdasarkan soal-soal yang ada di website resmi Pusmendik. Sengaja pembahasannya dipecah-pecah menjadi beberapa video supaya durasinya tidak terlalu panjang. So, pastikan kamu sudah subscribe dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya biar nggak ketinggalan ya. Anyway, video ini juga menjadi bagian dari playlist simulasi TKA Matematika SD yang linknya ada di deskripsi. Selanjutnya, mari kita kerjakan soal nomor 27. Danu, Anto, dan Caca hobi membaca buku. Setiap minggu, mereka akan membaca satu dari tiga buku berikut. Oke ya. Jadi bukunya itu yang ini, terlihat ada buku merah, buku hijau, dan buku biru ya. Masing-masing jumlah halamannya berbeda-beda. Oke, kita lanjutkan. Pada minggu pertama, Danu membaca buku biru, Anto membaca buku hijau, dan Caca membaca buku merah. Berikut ini gambar yang menginformasikan banyak bagian buku yang sudah dibaca Danu, Anto, dan Caca sampai hari Kamis minggu pertama. Oke ya, jadi ini gambarnya ya, yang berisi informasi berapa bagian buku yang sudah dibaca. Ya, kita lihat Danu 2/3, Anto 50%, dan Caca 3/4. Oke, kita baca instruksi soalnya. Berapa persen dari seluruh halaman buku yang sudah selesai ya, dibaca oleh Caca? Oke, ada 4 opsi jawaban dan kalau kita lihat semuanya dalam bentuk persen kan, dan memang pertanyaannya persen. Sehingga nanti ketika kita menghitung ini, apapun angkanya selalu kita usahakan dalam bentuk persen. Oke. Nah, menurut Dedi untuk soal ini itu ada 2 pendekatan ya, atau 2 cara yang bisa kita lakukan. Cara pertama itu adalah kita coba hitung berapa halaman yang sudah dibaca Caca. Itu kan berarti jumlah halaman terbaca sama dengan, ya karena di sini bilangnya 3/4 ya, 3/4 kali total halaman, ya kan. Caca kan baca buku merah, jadi 382. Nah, ini nanti dihitung berapa dapat hasilnya, katakanlah di sini XXX gitu ya. Nah, begitu sudah ketemu hasilnya, maka persen terbaca ya, karena kan yang ditanyakan ini berapa persen dari seluruh bagian halaman yang sudah selesai dibaca gitu kan. Maka persen terbaca itu adalah si XXX ini per jumlah seluruh halaman ya, 382. Ini nanti berapa persen gitulah. Nah, tentu saja dalam hal ini ya, di soal ini angka-angkanya kurang enak ya untuk bisa menghitung ini dengan mudah gitu kan. Ini 3/4 kali 382 ya lumayan sulit kan. Tapi lebih sulit lagi nanti kalau ketemu hasilnya ini dibagi 382 terus dicari bentuk persennya, wah itu lebih PR lah gitu. Sehingga dalam hal ini Dedi merasa bahwa untuk soal nomor 27 ini itu cara kedua yang lebih cepat dan lebih mudah ya. Itu ditulis cara 2. Di mana cara kedua ini adalah ingat di sini ya, bahwa ini kan keterangannya gini, berikut ini gambar yang menginformasikan banyak bagian buku yang sudah dibaca, gitu ya. Banyak bagian buku yang sudah dibaca. Sehingga 3/4 ini kan banyak bagian buku yang sudah dibaca oleh si Caca. Dan yang ditanyakan persennya ini adalah seluruh halaman buku yang sudah selesai dibaca. Sehingga dengan kata lain, kita itu sebenarnya diminta untuk mencari nilai persen ya dari 3/4 ini, gitu ya. Jadi 3/4 ini itu sama dengan berapa persen gitu. Dan kalau kamu ingat ya di video pembahasan sebelumnya yang nomor 1 ya, jadi yang di awal dulu, itu kan Dedi bilang ya bahwa setiap bilangan di matematika itu bisa dinyatakan dalam 3 bentuk. Apa aja? Ada yang ingat? Yang pertama, oke betul ya, pecahan ya kayak 3/4 ini. Terus persen, good. Yang ketiga, ya benar ya desimal gitu kan. Ya tentu nggak terkecuali 3/4 ini kan pecahan. Nah, pasti ada bentuk persennya dan inilah yang perlu kita cari. Nah, di sini persen itu apa sih definisinya? Per 100 kan? Nah, maka ditulis ini, per 100. Nah, gini kan. Sehingga dari sini terus jadi nanya gini, 4 supaya jadi 100
Dikali berapa? Dikali 25 kan ya. Nah, kalau yang bawah dikali 25, maka yang atas juga harus dikali 25. Ini kan. 3 kali 25 berapa? 75. Good. Ini ya. Nah, kalau misalnya kamu nggak tahu ya, tadi kan Dedi bilang kan, 4 supaya jadi 100 kali berapa? 25. Misalnya kamu belum tahu, waduh 4 dikali berapa ya biar jadi 100? Maka kamu juga bisa begini nanyanya, 100 dibagi 4 itu berapa ya? Nah, 100 dibagi 4 kan 25. Nah, kemudian hasil 25 ini kamu kalikan dengan yang atas ini ya, pembilang yang ini, itu kan 75. Nah, kalau sudah gini kan enak ya, 75 per 100 ya berarti sama dengan 75%. Dengan demikian, maka jawabannya adalah yang D. Oke, guys, gitu ya. Jadi untuk soal 27 yang ini, itu cara dua inilah yang lebih cepat. Tapi di sini sengaja Dedi sampaikan juga cara satu ini, karena ya tergantung soalnya ya. Kadang ada soal tertentu yang angka-angkanya lebih enak dihitungnya pakai cara ini ya. Misalnya nih ya, kita bermisal aja di sini. Katakanlah jumlah halamannya ada 200 halaman dan bagian yang sudah terbacanya adalah 3/8. Itu kan? Sama disuruh nyari berapa persen yang sudah selesai dibaca gitu ya. Nah, tentu bisa jadi kan ada anak yang sudah hafal kan, oh 3/8 itu sekian persen gitu kan. Nah, tapi yang belum bisa jadi mereka mengubah 3/8 jadi persen pakai cara ini agak sulit kan. Sehingga kita bisa pakai cara yang ini ya. Jadi jumlah halaman terbaca itu kan sama dengan 3/8 kali 200. Nah, ini kan angkanya enak ya, 8 sama 200-nya bisa dicoret ya. 200 bagi 8, 25, good. 3 kali 25, 75. Nah, sehingga persen terbaca itu kan halaman yang sudah dibaca ini 75 per jumlah seluruh halaman kan 200. Nah, berapa ini? Nah, ini kan balik lagi ya, kalau mau cari persen buat per 100. 200 supaya jadi 100 dibagi 2. Nah, sehingga yang atas ini 75 dibagi 2 juga. Berapa 75 bagi 2? Kalau 74 dibagi 2 itu kan 37 ya. Jadi kalau 75 dibagi 2, 37,5 kan. Ini. Sehingga ini sama dengan 37,5%. Nah, ini ya jawabannya. Jadi sekali lagi untuk soal-soal persen seperti ini itu kadang-kadang tergantung soalnya ya. Tergantung angkanya sih lebih tepatnya ya. Ada soal-soal tertentu yang angkanya mungkin lebih gampang pakai cara ini, tapi ya dalam kasus ini kalau yang 27 ini ternyata lebih mudah pakai cara yang ini. Oke, tapi ya apapun ini udah disampaikan kedua-keduanya supaya ke depan kamu bisa memilih sesuai situasi dan kondisi soalnya. Next, soal nomor 28 yang merupakan lanjutan atau rangkaian dari soal sebelumnya ya, nomor 27. Makanya ini kalau kita lihat data-data buku dan juga data-data anak-anaknya ya, Danu, Antok, Caca itu sama dengan soal nomor 27 sebelumnya. Yuk kita baca soalnya. Berdasarkan informasi mengenai jumlah halaman buku dan banyak bagian buku yang sudah dibaca oleh Danu, Antok, dan Caca, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Oke, di sini ada 3 pernyataan di mana kita diminta untuk mengevaluasi masing-masing benar atau salah. Dan kalau kita baca, ini tiap pernyataannya itu terkait ini ya, jumlah halaman ya, masing-masing anak ya, Danu, Anto, sama Caca. Oke, nah tentu saja kalau untuk mencari berapa sih jumlah halaman yang sudah dibaca, itu pada dasarnya kita tinggal mengalihkan ya, berapa bagiannya ini dengan jumlah keseluruhan halaman. Nah, kalau di sini kita lihat sekilas, ada yang paling gampang ya untuk dikerjakan. Yang mana? Bener ya? Yang ngantok ya? Ah, oke. Karena dia 50% terus halamannya juga angkanya enak ya, 340. Maka kita kerjakan yang Anto dulu aja ya. Oke, Anto. Itu berarti jumlah halaman terbacanya Anto ya. Ini disingkat aja. JHT Anto ya. JHT itu maksudnya jumlah halaman terbacanya Anto. Itu kan berarti 50%
kali 340, ya. Dan kita tahu 50% itu kan setengah ya. Ya, ini sama juga dengan 1/2 kali 340. Atau dengan kata lain ya 340 bagi 2. Berapa? Nah, 170 ya. 34 kalau bagi 2 itu kan 17 ya. Jadi kalau 340 dibagi 2 adalah 170. Oke, ini udah ditulis di sini ya, 170 untuk si Anto. Berikutnya mau siapa? Danu atau Caca? Danu ya, oke lah Danu dulu ya. Oke, oke Nu, ayo Nu, semangat Nu. Danu, TJHT jumlah halaman terbaca Danu sama dengan 2/3 kali 329. Oke, wah berapa ini? Ini mulai angkanya agak nggak enak ya. Oke, berarti 329-nya kita kalikan 2 dulu. Mau pakai cara apa? Oh ya udah, jadi pakai cara yang gampang dulu ya. 329 kali 2 itu kan pada dasarnya sama dengan 329 ditambah 329. Ini kan? Sepakat ya? Oke. Jadi 9 tambah 9, 18. Oke, nyimpen 1. Ini berarti 5, 3 tambah 3, 6. Sehingga ini sama dengan 658/3 ya. Atau 658 dibagi 3. Oke, kita lakukan pembagian pakai dipecah bisa atau inilah ya. Sekali ini jadi pakai ini deh, pembagian bersusun ya, Prokapit. Berarti ini kan 658 bagi 3. Oke. 3 supaya jadi 6 dikali berapa? Oke, kali 2. Good. 2 kali 3, 6. Sehingga ini dikurangi 0, 5-nya turun. 3 kali berapa supaya 5 atau mendekati 5? Nah, kali 1 ya. 1 kali 3, 3. 5 kurangi 3, 2, 8-nya turun. 3 kali berapa supaya 28? Yang mendekati kali 9, 27 ya. Nah, 27 berarti 3 kali 9. 9 kali 3, 27. Kalau dikurangi, wah 1 ya. Nah, karena 1 ini kan di bawah 3 ya. Ini berarti kan 1 dibagi 3 ya sudah kita tulis saja di sini gini. 1/3. Sehingga ini hasilnya sama dengan 219 1/3. Gini kan? Ya. Nah, 219 1/3 itu kan pada dasarnya sama dengan gini kan, 1/3. Ya, ditambah 1/3. Dan 1/3 kalau bentuk desimalnya berapa? Nah, 0,33. Harusnya kan gini, harusnya. 33 terus gini ya, tapi ya biar simpel udahlah, jadi apa, jadi bulatkan sampai cukup satu angka di belakang koma ya. Jadi 0,3 dan itu berarti 219,3. Oke. Maka Danu 219,3 halaman yang sudah dibaca. Terakhir berarti Caca, ya, di mana di sini CHT jumlah halaman terbacanya Caca adalah 3/4 kali 382. Oke, 3 kali 382. Udah, pakai ini aja ya. Perkalian bersusun 382 kali 3. 3 kali 2, 6. 3 kali 8, 24. Oke, ini 4, nyimpen 2 di sini. 3 kali 3, 9, ditambah 2, 11. Sehingga ini sama dengan 1146 dibagi 4. Berapa ini? Ya udah kita bagi pakai Prokapit lagi aja ya. Oke, 1146 dibagi 4. Oke, perhatikan. Jadi di sini jadi langsung ke yang 11 ya. 4 dikali berapa supaya 11 atau mendekati 11? Kalau dikali 3, 12 kan kelebihan. Berarti kali 2. Ya, 2 kali 4, 8. 11 dikurangi 8, 3. Oke, ini 4-nya turun. Jadi 34. 4 kali berapa supaya 34 atau mendekati 34? Kali 8 ya, 32 kan? Nah, oke. Kali 8. 8 kali 4, 32.
Ini dikurangi 2, 6-nya turun. 4 kali berapa supaya 26? Kalau kali 7 kan 28 ya, kelebihan. Jadi 4 kali 6. 6 kali 4, 24. Dan kalau dikurangi ini sisa 2 ya. Nah, 2 karena kurang dari 4, kita tulis saja di sini 2/4. Sehingga ini hasilnya adalah 286, 2/4. Ini kan. Tapi 2/4 ini kan bisa kita sederhanakan ya, yaitu 1/2. Ikut ya. 1/2. Dan ini sama dengan 286 ditambah 1/2. Bentuk desimal dari 1/2 atau setengah berapa? 0,5 ya. Oke, jadi ini diubah jadi 0,5 yang artinya hasilnya adalah 286,5. Sehingga sekarang kita tahu bahwa jumlah halaman yang sudah dibaca Caca adalah 286,5. Nah, kita sudah berhasil menghitung jumlah halaman yang sudah dibaca oleh masing-masing anak. Sekarang saatnya kita periksa pernyataannya. Yang A dulu, Danu sudah membaca 219 halaman. Benar nggak? Oh, benar ya. Lebih malah ya sebenarnya. Ya lebihnya sedikit sih, 219,3 ya. Lebih 0,3 halaman. Tapi ya karena itu sudah membaca 219, sudah nggak? Ya sudah kan. Oke, maka A ini benar. Nice. Yang B, Anto sudah membaca 170 halaman. Wah, kalau ini enak ya, angkanya pas. Ya, memang paling gampang Anto ya dari tadi. Oke, kalau ini ya isi langsung ya, kita tahu B benar. Alright. B benar. C sekarang. Caca sudah membaca 287 halaman. Benar nggak? Ini kan hitungan kita 286,5 ya. Artinya 286 lebih sedikit ya, lebih setengah ya, lebih setengah halaman. Tapi sudah nyampe 287 nggak? Belum ya? Ya sebenarnya dikit lagi ya 287, artinya 287 kurang dikit gitu. Tapi kan karena ini bahasanya sudah, nah ini ya, sudah membaca 28. Sudah nggak nyampe 287 halaman? Enggak kan? Nah, karena enggak, maka yang C ini salah ya. Oke, dengan demikian maka untuk soal nomor 28 jawabannya adalah benar-benar salah. Oke. Oke guys, gimana? Sudah ngerti belum? Nah, untuk ngetes apakah kamu sudah ngerti atau belum, ini Dede kasih PR yang soalnya Dede bikin ya mirip-mirip lah dengan soal yang tadi sudah kita bahas. So, ini kamu kerjain dulu. Nanti kalau sudah, tulis jawaban kamu di kolom komentar. Dan kalau kamu pengen Dede bikin video pembahasan soal ini, tulis juga ya di komentar. Tapi jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya. So, sampai jumpa di video-video pembahasan berikutnya. Ciao!